3. Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, luar biasa, tetap semangat Asal Tech. Oke baik, oke di sini perkenalkan nama saya Disapol Kucor Haji. Saya kelas 1B, prodi TRPAB dan NIM saya tuh 07 2025 0021 ya. Oke. Nah di sini dosen pengampu saya yaitu ada Pak Lukiawan Pama Desrian sama instruktur saya Mas Jenal Arifin. Di sini saya akan menjelaskan dari materi semester 1 sampai akhir, yaitu alat perlengkapan kerja bengkel ya. Langsung saja kita langsung cek video berikutnya. Oke baik, sebelumnya di sini kita akan menjelaskan yang namanya carry tools ya. Ini ada alat-alat perlengkapan bengkel ya. Banyak macam-macam ya. Alat yang pertama itu ada yang namanya adjustable wrench. Jadi kunci tersebut ini ya kunci Inggris lah ya, gede lah lumayan buat ini buat kunci baut juga bisa ya. Untuk selanjutnya itu ada yang namanya torque wrench. Jadi torque wrench ini dia ini kayak buat tambahan alat buat masukin kayak tambahan kunci soket ya. Bisa buat kunci baut juga sama ya. Lumayan panjang sih gede juga. Oke. Untuk selanjutnya ada extension, tapi ini extension lock ya, karena dia panjang. Ini tambahan kunci soket, buat kunci soket. Jadi itu buat kunci, buat kencangin baut juga bisa, sama buat garing baut juga bisa. Ya. Nah, ini adalah soket. Ini yang tadi saya jelasin sebelumnya. Jadi ini buat kencangin baut juga ataupun melonggarkan baut ya. Itu ada extension tapi yang short ya. Ini versi kecilnya ya, sama tambahan tadi alat buat kirim torque tadi, di torsinya lah ya. Terus ini buat kencangin baut juga ataupun melonggarkan baut ya. Selanjutnya ada yang namanya di sini L handle. Jadi dari ini dia bisa buat kencangin baut juga ataupun lowering baut. Ini adalah alat tambahan, yaitu alat tambahan buat di soketnya ya. Jadi itu kayak enak lah buat diputerin juga kayaknya. Dan ini adalah keluar, fungsinya ini buat kayak buka barang kesulitan atau apa ya kayak ada sih. Oke, ini adalah pipe wrench. Jadi pipe wrench ini dia buat menahan pipa ya. Jadi supaya biar nggak kemana-mana juga ya. Ini biasanya disebutnya kunci monyet itu. Ya. Oke, baik. Di sini ada rak berikutnya, yaitu ini adalah scraper ya. Scraper ini dia buat kayak bersihin kerak-kerak kayak misalkan di roda, kayak di bengkel atau apa, dibersihin pakai ini itu. Ya. Di sini dipakai begitu. Dan selanjutnya ini adalah itu adalah rubber hammer. Jadi ini adalah palu tembaga. Dia biasanya tuh buat pukul besi supaya besi itu nggak gampang haus ya.
terjaga lah. Dan selanjutnya yaitu ada yang namanya plastic hammer. Jadi plastic hammer ini dia buat pukul-pukul yang itu enggak apa, biar enggak mau hancur banget ya. Kalau misalnya kita kayak bilang apa ya, ini bisa masih terjaga lah ya. Selanjutnya ini, nah ini adalah itu super hammer. Jadi ini adalah palu karet. Dia untuk kayak misalkan keramik bisa, masih bisa aman lah, bisa keramik ataupun kayak intinya benda-benda aman lah kayak gitu kan. Itu masih aman, nggak terlalu hancur. Baik, mulai ya. Terus selanjutnya ini adalah rak berikutnya, yaitu nah di sini ada alat berikutnya yaitu yang namanya magnetic pickup tools. Jadi magnetic pickup tools ini dia buat mengambil sekitar kayak baut kecil lah, ataupun ini apa kayak pada baut siletan atau apa ya kan. Ini guna banget ini, magnetik juga. Oke, selanjutnya ini adalah sling tebar. Nah, sling tebar ini jadi ada buat ngencingin baut ataupun longgarin baut juga bisa ya. Jadi biasanya dia tuh gerakannya diputar ya. Selanjutnya ada yang namanya handle wrench. Jadi ini tuh buat baut kecil gitu ya, tau lah bisa kunci ini lah, mau juga mau kencingin baut ya. Terus selanjutnya yaitu ada yang namanya Allen key. Jadi ini adalah kunci L ya, biasanya ini buat buka baut, bisa bantu kecil lah biasanya ya. Ada yang namanya punch and chisel. Jadi ini kayak buat congkel gitu loh, buat tandain, biasanya buat tandain dia bisa nemuin tempatnya atau apa gitu kan ya. Oke, udah mulai. Terus selanjutnya itu ada rak berikutnya, yaitu ada yang namanya sini ada yang namanya soket ya. Ini buat tambahan buat ya kemarin ya. Jadi ada buat bisa ngecengin baut ataupun buat longgarin baut juga bisa ini ya. Biasanya emang seperti ini. Oke. Ini selanjutnya, nah ini bedanya sama yang ini sama ini. Jadi ini adalah kaung soket. Jadi kaung soket dia panjang ya. Kalau misalnya soket dia tuh pendek. Oke. Selanjutnya itu ada yang namanya extension. Ini adalah extension ya, buat ngecengin baut ataupun buka baut juga ya. Ini ratchet, biasanya bunyinya ya trot. Ini biasanya kita tahu lah ya, ratchet namanya dia. Dia buat ngecengin baut ataupun ngelonggarin baut. Nah, kalau misalnya nggak ada kunci berapa, biasanya pakai ini gitu ya. Nah ini vice grip, saya disebutnya kunci buaya biasanya kalau di bengkel. Jadi dia ini vice grip, biasanya ini kunci buaya. Jadi long vice grip dia panjang ya. Kunci buaya juga sama sih. Oke. Nah. Oke, baik. Jadi ini rak berikutnya yaitu ada cutting pillars. Jadi dia buat potong-potong baut, potong tawa atau apa ya. Ini juga sama cutting pillar. Nah ini nose pillars. Ini combination pillar. Nah ini ada screwdriver.
kalau pakai pasir ini. Nah ini selanjutnya ada yang namanya ball pen hammer. Jadi ball pen hammer ini dia ada bolanya kayak bola gini ya. Ini buat pukul besi atau apa gitu. Oke, selanjutnya ini ada yang namanya punch and sisal. Ini punch and sisal di sini nih. Nah, ini ya. Ini punch and sisal. Nah ini ada yang namanya filer big. Jadi ini buat kayak benda-benda susah buat biasanya apa ya, kayak buat bos Celah. hah? Ukur celah. Ukur celah ya? Langsung di pos itu udah mulai ya? Udah biasanya ini buat ukur celah ini biasanya kalau ya agak banyak tapi susahnya kayak karatan. Oke Yuk. mulai. Oke, mungkin segitu aja. Kalau kurang lebih mohon maaf. Ya. Langsung aja. Oke, baik. Jadi di sini apa sih namanya? Alat ini yaitu tachometer. Jadi di sini tuh fungsi juga buat mengukur putaran per menit ya. Nah, ini kita mulai saja. Di sini tuh ada langsung kita nyalain aja ya. Kalau udah mulai RPM langsung berarti udah siap. Nah, contoh saya menggunakan tangan aja ya, karena tangan itu bisa mengukur kecepatan juga. Jadi kalau misalnya pakai kipas ataupun kayak mesin lain, tapi kipas lagi dipakai, tapi kalau mesin ya nggak ada kuncinya lah. Oke, langsung aja kita pakai tangan saya sendiri ya. Kita siap langsung aja. Udah ketahuan kan? Hasilnya 629 per menit. Ya. Jadi udah jadi cara pemakaian seperti itu ya, untuk mengukur putaran. Oke, hasilnya tadi 659 kalau nggak salah. Gitu aja. Oke baik, di sini saya akan menjelaskan yang namanya itu baterai charger ya. Nah baterai charger ini biasanya tuh dipakai di orang-orang Jerman. Nah ini produk dari Jerman di sini ya. Nah ini harganya begitu lumayan lah, mahal lah. Buat cas aki gitu ya. Oke langsung aja tanpa basa-basi kita langsung jalanin aja ya. Nah jadi pertama ini adalah 12 volt. 12 volt ini biasanya itu dipakai buat cas mobil ataupun motor. Oke. Nah untuk yang 24 volt jadi biasanya itu buat ngecas kayak buat truk. Kalau buat mobil itu kan nggak bakal bisa. Biasanya itu buat truk, bis atau apa itu ya itu bisa tuh. Oke. Nah selanjutnya ketika kalau misal kita sudah nyalain ntar bakal warna biru, nanti ntar misalkan di sini baru mulai pengecasan kedip gini nanti. Nah ini tandanya itu akinya habis lah ya kan. Dan selanjutnya ini aki udah mulai terisi sekitar 1/4 ya. Dan berikutnya yaitu aki sudah mulai terisi sekitar 3/4. Udah mau hampir lah ya. Nah ini udah oke. Kalau udah oke ini berarti ini sudah full ya, dan ini sudah stabil kalau misalkan ada kata dasar ini artinya. Nah ini adalah mode-modenya. Mode-modenya ini ada AGM, regeneration, backup, pause. Oh. Tiga. Nah di sini ada regeneration, ada yang namanya backup mode. Dan berikutnya itu udah plus minus. Nah, plus minus ini jadi kalau ketika nanti ini tukeran, ini tuh masih bisa nyala. Itu masih bisa dicas ya. Oke. Langsung saja. Ini sudah saya pasang plus minusnya, dua-duanya tersebutnya. Langsung aja kita colok ya. Oke. Ini sudah kita colok. Nah, ini sudah menyala ya. Nah, ini langsung kita kalau kita mode ke AGM. Nah, kalau AGM ini, jadi dia
pendingin lah istilahnya ya, pendingin. Jadi kalau ketika kita ngecas dia tuh cepat, cuman energinya gak begitu stabil banget ya. Kalau ketika kita klik lagi ke regeneration, aduh ya Allah. Nah kalau misalkan kita ke cas regeneration, berarti kita jadi pengisian tersebut itu lumayan lama, tapi untuk daya tahan baterainya itu cukup lama, cukup stabil lah dibanding sama AGM ini. Nah ketika kalau misalkan kita pakai backup mode, kalau kita memakai backup mode, nah jadi kalau misalkan ini itu adalah pengganti aki ya, ini dicabut, jadi kita pakai ini itu masih bisa dipakai buat ini pengganti aki lah istilahnya. Biasanya dipakai mobil-mobil Eropa lah biasanya gitu ya kan. Nah ini juga sama, aduh diklik, nah itu mungkin nah ini juga baterai juga udah full juga ya kan. Jadi tidak usah kita cas lagi karena udah lumayan lah buat dipakai ya. Oke, itu saja, itu aja sih penjelasan dari baterai charger ya. Jadi sudah untuk barang selanjutnya, setelah kita habis memakai baterai charger dan digital tester, jadi kita pakai yang namanya klem ya. Ini tuh klem tuh berfungsi untuk mengecek tegangan arus listrik di pada aliran kaki ya chargernya. Oke. Nah, jadi yang saya tadi jelasin, yang ini adalah plus, yang ini adalah minusnya ya. Jangan sampai salah pilih. Tahun ini sudah sesuai dengan warnanya ya. Nah, ini barang dari Jepang ya. Langsung saja kita pasang saja ya berarti ya. Oke. Setelah itu, di sini saya akan menjelaskan. Jadi, kalau ketika kita menggunakan ampere AC, yang ini gunakan untuk ampere AC ya. Kalau yang volt ada gelombang ini, berarti kita pakai di voltase AC ya. Kalau pakai yang volt V ada titik-titik garis dua ini, berarti namanya voltase DC ya. Kalau ini ohm ya, ini namanya ya itulah. Langsung aja. Oke. Kita karena di sini pakai aliran arus DC, jadi kita pakai yang voltase DC ya. Langsung saja kita cek tegangannya. Nah, tawan ya. Jadi dari tegangan tersebut itu ialah 13,3 voltase DC ya. Mungkin itu saja. Kurang lebih mohon maaf ya. Oke. Di sini saya akan menjelaskan multimeter. Sini saya akan menjelaskan multimeter tersebut, yaitu pertama ada yang namanya volt AC ya. Dan yang kedua ini volt DC. Ini milimeter volt AC ya. Ini adalah ohm. Ini frekuensi ya. Tuh. Untuk kayak wifi itu ya. Nah, di sini harus bolak-balik DC, volt DC ya. Oke. Nah, di sini adalah ampere DC. Kalau yang ke bawah ini ya ada AHZ, lambangnya begini nih, AC. Nah, lambangnya titik 3 ini yaitu ada DC ya, yaitu ampere DC. Oke. Langsung saja kita praktekkan, ini yaitu buat tes aki. Langsung saja. Udah. Oke, pertama di sini ini adalah jarum minusnya, ini jarum plusnya. Oke, yaitu kita langsung pasang saja ya, tapi jangan salah masang ya. Ya, ada bahayanya juga sih kalau salah pasang. Oh, minus dulu ya. Oh, nampaknya tidak ada hasil. Matiin. Oh, itu AC goblok. Oke, sini ini minusnya dan ini plusnya.
Sini kita menggunakan arus DC, volt DC ya, oke. Jangan sampai salah pasang. Ini ada bahayanya, oke. Itu saja. Oke. Dan untuk hasilnya yaitu adalah 12,70. Berarti siap dipakai aki tersebut ya. Ini masih oke. Karena tadi juga sudah dicas pakai baterai charger ya. Ini aman, sudah aman. Langsung aja. Oke. Untuk barang selanjutnya yaitu ada manual tester ya. Jadi di sini kita akan mengetes aki ya pakai manual tester. Nah, pertama-tama kabel yang ini itu adalah kabel plus dan yang ini ada kabel minus. Nah, sekarang kita coba pasangkan dulu. Oke. Langsung saja. Nah, buat untuk pertama-tama kita harus mengkalibrasi alat tersebut. Nah, kalau untuk mengkalibrasi jadi kita pakai yang ohmnya kali 10 ya. Oke. Nah, ini kan lagi kita coba tes dulu ya. Nah, karena ini agak udah dikalibrasi ya, berarti jadi sekarang kita udah siap digunakan alat ini ya. Kita langsung saja. Nah, oke. Pertama-tama kita akan mengukur aki yang sekitar 12 volt ya, karena di sini sesuai dari angkanya 12 volt. Jadi kita langsung saja kita putar ke volt DC. Oh ya, pertama-tama kita akan jelasin ini juga. Ini adalah volt DC-nya, ini volt ampere-nya, ini ampere DC, ampere DC AC ya. Ini ada ohmnya juga ya. Nah, jadi karena ini kapasitasnya 12 volt ya, karena ini kapasitas 12 volt, jadi kita pakai yang lebih di atas 12. Oke. Nah, pakai yang 30 berarti ya. Nah, jadi pertama-tama kita jangan sampai salah pasang ya, yang plus yang di sini, yang minusnya di sini ya, nah, bisa ada di sini. Oke. Langsung saja. Nah, itu berapa sih? Sorry, kita lagi sorry. Dan sini sudah ketahuan yaitu 12 lah ya. Kita lihatnya di yang ada 30-nya ya, jangan yang di bawah 30 karena ini lebih dari di atas 12 volt. Jadi kita pakai 30 ya. Oke. Sekitar 12 volt. Oke, itu aja sih. Oke. Barang selanjutnya ini ada yang namanya baterai tester ya. Nah, di sini juga ini ada kabel plus dan di sini tuh untuk tajam ke minus ya. Nah, jadi peringatan buat cara pemakaian ini. Nah, kalau memakai ini jangan digunakan di saat kita pegang di sini ya, karena ini bisa panas banget ya, otomatis bisa melepuh atau apa ya kan. Nah, dan untuk cara memakainya ini tidak perlu kalibrasi. Tapi kalau bisa kalibrasi, setahu saya sih gini, cuman biasanya lagi. Oke, langsung saja ya. Nah, sini aja. Oke, sekarang kita langsung lanjut aja. Ini karena kita aki yang 12 volt ya. Sekarang kita langsung saja. Oke. Di sini kuning ya. Kita pakai ini kan 45 ampere. Jadi kita harus pakai 40 sampai 60, 12 volt ya, perhatikan ya. Deketin. Tuh, ya. Jadi harus dicas ya. Baterai ini masih belum stabil, mampu juga. Oke. Oke, segitu aja. Jadi di sini ada menunjukkan bahwa yang merah ini berarti aki sedang melemah, yang kuning berarti akinya kuning masih harus dicas ya, sama yang merah juga harus dicas juga. Yang hijau ini berarti aki sudah membaik, dan yang putih ini itu udah lebih baik ya, berarti dari pengisian akinya berarti sudah stabil ya. Oke. Tadi kita memakai aki yang 12 voltase ya, dan di sini ada 45 ampere. Jadi kita pakai 40 sampai 60 ampere. Oke. Ya, mungkin itu aja ya. Udah. Oke, ini malah selanjutnya yaitu ada yang bernama hidrometer. Jadi hidrometer ini adalah untuk mengecek kualitas air aki.
Jadi ya biar kita ketahuan air aki ini bagus apa enggaknya gitu kan. Kalau misalkan ketika warna merah berarti akinya melekat, tapi kalau misalkan warna putih nanti dia mengambang di apa paling tingginya, berarti dia masih setengah apa sih kurang baik. Berarti kalau misalkan yang hijau ini sudah membaik ya. Langsung saja kita cara menggunakannya. Oke, pertama kita masukkan dulu, jangan buru-buru ya, santai saja ya, pelan tekan lalu sampai mungkin lalu lepas ya. Nah, ini sudah mengambang ya. Ini paling tingginya ya warna merah ya, berarti recharge, berarti harus dicas air aki ini ya. Kalau misalkan fire, paling tingginya di fire, berarti air akinya masih kurang baik. Tapi kalau good ini sudah lebih baik lagi, udah membaik ya. Nah, mungkin lalu kita tuang lagi deh. Oke, sudah, kita tutup kembali alatnya. 3. Oke, baik, untuk barang selanjutnya yaitu ada yang namanya refraktometer. Jadi kita akan mengetes aki dengan menggunakan refraktometer. Nah, jadi dari sini aki itu ada dengan kodenya 145G51 ya. Tuh, ini kodenya di sininya. Terus habis itu apa namanya? Mari kita akan mencobanya dengan alat ukur ini. Nah, oke, pertama-tama kita akan mengkalibrasi dengan alat ukur ini. Aduh, pause lagi. Oke, selanjutnya kita akan mengkalibrasi dengan air acu ini. Nah, jadi pertama-tama kita kalibrasi dulu ya. Sabar ya. Ya. Oke. Ini sedikit saja ya, jangan terlalu banyak-banyak. 2 tetes saja. Setelah itu udah dan jauh-jauh. Oke, ini hasil kalibrasi ya. Nah, jadi cara itu kalau misalkan ketika tadi awalnya ini masih warna biru di bawahnya ya, itu tuh belum dikalibrasi. Ketika sudah dikalibrasi, pertama-tama kita ke nolin dulu. Nah, ini udah contohnya ada water tuh. Nah, ini udah kalibrasi nih, kalau ada tanda putih ini udah segar sini ya. Oke. Ya, baik, setelah udah mengkalibrasi. Oh iya, gua Setelah setelah sudah mengkalibrasi, kita harus alat terlebih dahulu ya, supaya apa nggak tercampur sama air akinya ya. Kita harus bersihin dulu, jangan terlalu tekan, ini sangat sensitif banget sama kaca ini ya. Nah, oke. Setelah itu langsung saja kita tes aki ini saja. Nah, ini sudah kita ambil ya, langsung aja, tapi jangan terlalu banyak-banyak ya, ini 2 tetes saja ya. Oke, kita tuang lagi ke seperti semulanya lagi, lalu kita taruh ya. Setelah sudah, oke, nah ini sudah kita tes ya. Jadi dengan aki tersebut yaitu 1,12 ya, berarti di tanda recharge. Nah, jadi kalau kita tuh ngeliatnya di sebelah kiri ya, jangan di sebelah kanan ini, kita ambilnya sebelah kiri yang ada 1,10 ini. Nah, itu di garisnya ada 2, di garisnya itu di atas 10, berarti 2 langkah tuh, itu 2 tuh. Nah, jadi 1,12, berarti ini masih di bawah fair ya, berarti aki ini harus dicas lagi ya, karena kurang baik juga dari aki tersebutnya. Nah, oke, mungkin itu aja dari saya. Oke, di sini kita akan mengukur measurement tools ya. Jadi measurement tools ini ada bermacam-macam, ada yang varian kaliber, ada yang micrometer, dan silinder
silinder dial ball gauge ya. Oke. Jadi kita pertama-tama mengukur vernier kaliper. Oke. Langsung saja dari sini. Jadi pertama-tama kita mengukur vernier kaliper. Nah, jadi setelah itu langsung saja mengukur ke kasaran di pada udah berapa banyak aja ini tone ya, silindernya saja. Nah, cara untuk kalibrasinya ketika kita mau kalibrasi tidak ada cahaya di sebelah sininya, berarti itu sudah dikalibrasi. Oke, saja kita langsung pakai alat tersebut. Oke, kita mengukur di silinder kedua ya. Nah, oke, setelah sudah memakainya, ini sudah harus pas lurus ya. Lalu kita pasin dulu. Setelah udah lurus, lalu kita kunci. Oke. Kita kunci ya, supaya tidak kemana-mana ya pada. Nah, langsung saja kita cek pengukurannya. Lihat. Oke teman-teman, jadi sini kita akan mengukur dial bore gauge. Nah, dimana ini kita mengukur alat ketiga ya. Pertama kita masukkan dial gauge-nya ke pegangannya ini. Oke, kita pasin dulu sampai ke jarum nolnya yang lingkaran kecilnya. Nah, sudah pas ya. Itu pasang ya. Nah, langsung kita kencangkan saja alatnya. Oke, setelah dikencangkan, lalu kita masukkan instrumen reverse-nya. Nah, kita buka dulu di bawahnya. Nah, kita pakai yang 80 karena di sini kita harus pakai lebih dari 81 kalau dia bocil itu ya. Nah, 81 plus pakai 2 mm. Oke, langsung kita pasang aja, kita kunci. Oke, setelah kita kunci, lalu kita pakai yang micrometernya. Oke, langsung saja kita, karena di sini 82, kita di sini habis pasin ke 82. Oke, nah setelah dipasin, lalu kita putar lagi yang pinggir-pinggir bulatannya ke arah nolnya. Oke, setelah dinolkan, nah pasin. Oke, langsung saja alat siap pakai. Oke, nah, sama kita ukur ke silindernya ya. Yang ini satu. Ini. Ya, setelah dipasang ke pertama ukurannya. Selanjutnya kita ngukur ke Y1 nya. Oke, nah udah. Nah, selanjutnya kita mengukur ke Y2 nya. Oke, lanjut kita mengukur Y3 nya di bawahnya ya. Oke, teman-teman, jadi hasil dari X1 tadi udah saya ukur tadi, yaitu X1 yang saya ukur 82,00 dan Y yang lurus yang ini yaitu 82 sama juga 82,00. Yang X2 ini, X2 tuh yang ukur di setengahnya ya, di setengah lingkarannya ya, sama ukurnya juga sama juga. Ini juga tadi saya ukur Y2 juga 820 juga, X3 nya 820 juga, semua sama ya. Oke. Jadi kita untuk mencari keovalannya, jadi keovalannya itu kita rumusnya yaitu X1 dikurang Y1 ya, jadi 82 dikurang 82 hasilnya sama ya, karena nilai saya ukur itu 82,00. Oke ya, jadi barak dari mesin tersebut itu pasti bagus ya. Oke, mungkin itu saja, kurang lebihnya maaf apabila ada perkataan salah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.